dan relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tazkiyatun nafs adalah salah satu ajaran pokok dalam Islam yang menjadi inti dari misi kenabian, bahkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan esensi daripada ajaran yang kita sebut dengan ihsan. Tazkiyatun nafs membentuk manusia yang bersih jiwa dan hatinya, tunduk pada Allah, serta menjauhi penyakit-penyakit batiniyah, penyakit-penyakit hati. Kita banyak menemukan dalam ayat Al-Quran yang secara langsung menegaskan bahwa misi utama para nabi, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Baqarah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Rabb, ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, bukan hanya membaca, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, bakal yang mengajarkan kepada mereka kandungan isi kitab suci, wa yuzakkihim, dan yang paling penting adalah mereka mensucikan hati mereka. Bukan hanya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, masih banyak ayat-ayat yang lain. Kata-kata tazkiyah selalu dihubungkan dengan taklim, dihubungkan dengan tilawah. Kadang tazkiyah didahulukan, kadang dibelakangkan, tapi intinya hasil daripada tilawah, tujuan daripada qiraah, tilawah dan taklim itu adalah tazkiyatun nafs. Ibadallah, di dalam kehidupan modern saat ini, manusia semakin dimanjakan oleh kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi. Namun sayangnya, di balik kecanggihan itu semua, kita justru menyaksikan banyak manusia modern mengalami krisis keteladanan, kehampaan rohani, terlalu sibuk mengejar terang dunia hingga kehilangan cahaya hati. Inilah paradok zaman kita sekarang ini. Secara lahir tercukupi, namun batin terasing dan gelisah tanpa arah. Kita banyak menyaksikan kehidupan kita sehari-hari, banyak yang mengejar kebahagiaan, namun tak pernah benar-benar merasakan bahagia. Mereka memiliki segalanya, namun tetap diikuti kekosongan dan kegelisahan. Inilah yang para ulama-ulama sufi disebut sebagai zulmatul qalb. Hatinya sudah gelap, hatinya sudah tertutup. Maka dalam hal ini Imam Al-Ghazali dalam karya agungnya kitab Ihya Ulumuddin, beliau sudah mengingatkan kepada kita, fa innal qalba idza dhalama la yanfa' fihi nur wa idza tala'a la yadkhuluhu ghayruhu wa idza stawla alaihi ghairullah lam yabqa fihi li mahabbatillahi mawdi'un. Kata beliau bahwa sesungguhnya hati idza adlam, apabila telah diliputi oleh kegelapan, gelap karena berlimang dengan dosa, maka la yanfa' fihi nur, maka cahaya apapun bentuknya tidak akan bermanfaat baginya.
wa idza stawla alaihi ghairullah, dan apabila hatinya sudah dikuasai selain Allah, maka lam yabqa fihi li mahabbatillahi mawdi'un, maka tidak akan tersisa di dalam ruang bagi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dalam dunia yang sibuk dengan penampilan, tapi lalai pada pensucian diri. Kita pandai berbicara, tapi miskin perenungan. Dalam kondisi seperti ini, maka tazkiyatun nafs, pensucian diri, bukan hanya relevan, tapi menjadi kebutuhan mendesak umat Islam hari ini. Seperti halnya sebagai bentuk panduan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali pada ungkapan berikutnya, bidayatut tariq ilallah tathhirul qalbi minar rada'il. Permulaan jalan menuju Allah seorang salik, yang pertama harus dilakukan itu adalah tathhirul qalbi minar rada'il, yaitu apa? Mensucikan jiwa ini daripada hal-hal yang menyakitkan, dari akhlak yang tidak baik, atau bahasa ihsannya adalah at-takhalli. Setelah at-takhalli, kita kosongkan jiwa ini dengan sifat-sifat yang tidak baik, yang tercelah. Lalu langkah berikutnya, kata beliau, adalah at-tahalli. Kita gantikan yang tercelah menjadi yang terpuji. Pada gilirannya, kata Imam Al-Ghazali, wa nihayatuhu tajallihi bil anwar, maka saat seperti ini, maka tersingkaplah cahaya ilahi dalam jiwa. Jadi langkah pertama adalah takhalli. Kita harus terapi, menghilangkan sifat-sifat yang jelek, sifat riya, sifat sombong, sifat ujub, sifat dengki. Setelah kita bersihkan itu semua, lalu kita langkah kedua adalah at-tahalli, menempatkan sifat-sifat yang terpuji. Cukuplah baginda Nabi menjadi contoh yang dimana akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Di saat kita sudah sampai ke level ini, maka kata Imam Ghazali, wa nihayatuhu tajallihi bil anwar, pada gilirannya maka tersingkaplah cahaya ilahi di dalam jiwa kita. Inilah konsep praktek daripada yang namanya tazkiyatun nafs. Ibadallah, Imam Al-Ghazali sebenarnya jauh daripada ini sudah memberikan peringatan kepada kita, menyampaikan suatu peringatan yang sangat relevan dengan zaman kita hari ini. Beliau menegaskan bahwa penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Namun kebanyakan manusia justru tidak menyadarinya dan tidak berusaha mengobatinya. Maka ungkapan Imam Al-Ghazali dia ukir begitu indah dalam karya beliau sebagai panduan kita. Apa kata beliau? Wa'lam anna amradal qalbi mithlal hasad wal kibr wal ud wal riya asyaddu min amradil badan. Kita tahu bahwa penyakit itu ada dua, kata Imam Al-Ghazali. Ada penyakit zahiriyah, kanker, stroke, itulah amradul badaniyah, amradul zahiriyah. Namun kata beliau, in anna abradal qalb asyaddu min abradil badan, sesungguhnya penyakit hati, penyakit zahiriyah itu jauh lebih berbahaya ketimbang penyakit jasmani. Namun apa? Wa ilajuha aham,
mengobati penyakit batiniah. Di sini Imam Al-Ghazali memberikan contoh adalah al-hasad, dengki. Kita melihat seseorang kelihatan segar bugar, kita periksa di lab bagus, tapi dia menghinggap, dengki dengan sesama, riya kalau dia beribadah, dia ujub apa yang dia lakukan. Kata Imam Ghazali, dia sehat di segi fisik, tapi pada hakikatnya dia mengidap penyakit yang sangat berbahaya. Lalu apa kata Imam Al-Ghazali menyampaikan? Walakinnan nasa la yashurun. Banyak di kalangan kita tidak menyadari hal itu. Wala yahrusuna ala izalatiha. Tidak mau sedikit pun memikirkan bagaimana dia mengobati penyakit ini. Artinya apa? Kita kadang-kadang sakit dohiriyah, buru-buru kita ke rumah sakit, buru-buru kita klinik, buru-buru kita mencari obat. Kita siaga dalam hal ini. Tapi di saat kita menderita penyakit hati, iri hati, dengki, dendam, kita santai-santai saja. Padahal kata Imam Al-Ghazali, itu sangat lebih berbahaya. Kenapa? Li'annahum mustaghrifuna fi hubbid dunya. Apa yang menyebabkan orang seperti ini? Karena hatinya sudah tenggelam dalam cinta dunia. Ghafiruna an amril akhirah, dan lalai dari akhirat. Ibadallah, lihatlah bagaimana orang rela menghabiskan harta, waktu, bahkan terbang ke negara lain demi mengobati tubuh yang sakit. Dan itu memang penting karena menjaga kesehatan adalah amanah. Saat orang terdekat kita sakit, entah itu kita dengan penyakit stroke, penyakit jantung, bahkan kanker, kita akan langsung siaga pergi ke rumah sakit, konsultasi ke dokter, dan bahkan tidak sedikit rela menghabiskan harta dan waktu demi kesembuhannya. Namun ada satu jenis yang jauh berbahaya, yaitu penyakit hati. Ini yang sering kita abaikan. Maka akibat ini semuanya, kata Imam Al-Ghazali, fa innal badana idza mata istaraha sahibuhu wa ammal qalbu idza mata fa huwal halakud daim. Ini peringatan yang sangat menyentuh bagi kita. Apa kata Imam Al-Ghazali? Apabila badan kita ini sudah mati, meninggal dunia, istirahat sahibuhu, maka yang punya jasad sudah selesailah. Kalau kita punya penyakit kanker, kita punya stroke, kita berobat dengan ikhtiar bermacam-macam, lalu kita sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sembuh, paling terakhir adalah kematian. Kematian, jadilah dia istirahat. Tidak akan mungkin kita temukan seorang mayat mengalami stroke. Tidak akan mungkin orang yang sudah meninggal masih menderita penyakit kanker. Tapi hati yang sakit, kata Ibnu Ghazali, wa ammal qalbu idza mata. Tapi beda orang yang menderita penyakit hati, bukan kematian lalu selesailah sudah, fahuwal halakud daim, tapi itu adalah kebinasaan yang abadi. Kenapa? Karena Allah akan mempertanyakan, bukan mempertanyakan jasad kita. Jasad kita akan habis dimakan oleh tanah, tapi Allah akan masih mempertanyakan nanti di hadapannya, yaitu dia pertanyakan adalah hati. Maka itulah dalam Al-Quran mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, bahwa nanti di padang mahsyar, di mana tidak bermanfaat lagi kekayaan dan anak, illa man atallaha biqalbin salim,
Allah menseleksi siapa hati hamba-hambaku yang sehat, itulah yang saya terima. Inilah alasannya Imam Al-Ghazali mengatakan betapa pentingnya namanya tazkiyatun nafs. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur kita, suri teladan kita, manusia paling suci sekalipun tidak pernah berhenti memohon doa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikan ia, karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, engkau pelindung dan penolongnya. Seandainya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja berdoa dan menginginkan pengobatan yang namanya tazkiyatun nafs, ironis sekali seandainya kita hambanya tidak mau melakukan terapi tazkiyatun nafs. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marri zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqu fi hadzal yaumil mubarak wa'lamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabati at-tayyibin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi ulama'ina wa a'immatina wa wahhid sufufal muslimin wa waffiq qadatana lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma ighfina waghfi awtanana wa awtanal muslimin wasrif anna wa anhal ba wal bala wa makral makirin wa syarral zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-murabitina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-murabitina fi Palestin wa kun lahu nasiran wa mu'inan wa thabbit aqdamahum warzuqhum as-sabra wal fataha wan nasr al-mubin ya arhamar rahimin. Allahumma harrir masjidil aqsa, Allahumma harrir masjidil aqsa wa tahhirhu min rijsil muhtallin warzuqna fihi salatan qabla al-mamat ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa li dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سووا صفوفكم كما واعتدوا ومجاهدين rapatkan dan bersih. Allahu Akbar Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا مولانا ويا إله المعبود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحب إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.